Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya tadi sudah perkenalkan ada Bang Arya Sinulinga dan juga Pak Faisal Basri. Jadi saya mau langsung ke Bang Arya terlebih dahulu. Halo Bang Arya, selamat malam. Apa kabar? Ya, Oke, Bang Arya. Ya, Bang Arya langsung saja. Ini setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax beberapa hari yang lalu, kemudian sekarang mulai terasa beberapa dampak dari kenaikan tersebut. Paling tidak yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat adalah mulai langkanya Pertalite di sejumlah titik. Pertamina mengatakan sebetulnya stoknya aman, tapi fakta di lapangan ini faktanya berbeda, Bang Arya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Pertalite ini mulai sulit didapatkan oleh sebagian masyarakat? ya, ini kan kita harus tahu. Saya terangkan dulu ya datanya. Pemakai BBM itu 85% Pertalite, Hmm. 13% itu Pertamax, 2% itu sisanya yang di atas. Ya, sebenarnya kan ini sudah mulai bersubsidi semua nih, kecuali yang Pertamax. Ya, kalau Pertalite itu jadi penugasan dari pemerintah disubsidi, sementara Pertamax disubsidi oleh Pertamina dibandingkan harga keekonomiannya. Nah, ketika Pertamax dinaikkan, ini ada perpindahan. Jadi sebenarnya untuk stok Pertalite cukup. Kalau kita perkirakan bahwa orang yang layak untuk mendapatkan Pertalite, layak Pertamax. Tapi kan problemnya ini mereka sudah shifting ke Light. Jadi banyak juga mobil-mobil yang sebenarnya tidak layak mendapatkan BBM yang ditugaskan penugasan untuk disubsidi itu, tapi mereka pindah ke sana. Oke. Ya, ini yang apa? Kalau kita lihat kan ya aja Pertamax kalau dia di harga keekonomiannya dibandingkan pesaing-pesaingnya kan tidak beda jauh gitu. Malah jauh, kalau yang kayak Shell malah jauh dia. Nah, jadi di sini adalah karena adanya penambahan jumlah ya dari pemakai Pertalite, mereka mengambil semua Pertalite sehingga stok yang tadinya untuk Pertalite itu untuk disubsidi itu mereka. Jadi sekarang kita sudah minta Pertamina untuk memenuhi semua kebutuhan Pertalite, walaupun nanti naik Tuhan terhadap Pertalite, shifting dari Pertamax ke Pertalite. Oke. Baik, Bang Arya, artinya diakui bahwa ada shifting dari pengguna Pertamax ke Pertalite yang akhirnya membuat stoknya menjadi terdampak begitu. Sebetulnya shifting ini kan juga sudah diprediksi oleh banyak pakar, oleh banyak ekonom, Bang Arya, bahwa dampak naiknya Pertamax akan terhadap ke Pertalite juga. Tidak sejauh itukah dikalkulasi bahwa ini akan berdampak sampai sekarang dan ini bahkan diperkirakan masih cukup lama ini berlangsungnya shifting ini akan terjadi? Nah, sebenarnya sudah disiapkan. Ya, tapi kan kita tahu bahwa namanya BBM ini kan tidak satu lokasi saja Jakarta gitu. Ini kan seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya keterlambatannya lebih kepada pengiriman barang saja ke seluruh Indonesia. Kalaupun kita lihat ya pada umumnya ini dia kekurangannya itu di beberapa titik saja. Walaupun kami nggak bisa bohong bahwa memang itu terjadi, tapi nggak bisa ditututin bahwa itu terjadi. Tapi tidaklah menyeluruhnya SPBU itu kosong gitu. Makanya sekarang juga kami minta Pertamina, setiap ada laporan masyarakat mengenai ada SPBU yang kosong, ataupun yang tidak terpenuhi Pertalite, maka kita akan minta Pertamina untuk secepatnya juga memasok laporan yang ada. Jadi di samping Pertamina kita tuntut dari sisi untuk secepatnya semua dipenuhi, tapi sisi lain juga kita mendengar aspirasi setiap ada dapatkan laporan, maka kita minta Pertamina untuk masuk gitu. Jadi kita harus lihat ini bukan seperti swasta yang hanya satu lokasi ya. Tapi ini kan di seluruh Indonesia harus dipenuhi secepatnya gitu. Oke. Anda yakin bahwa kelangkaan Pertalite di sejumlah titik ini tidak akan berlangsung lama, Bang Arya? Saya rasa kalau kita lihat sekarang udah bang ya. Kayak di Bandung Raya, Parahyangan Timur udah beres, yang kemarin 2000. Tangerang udah, Jakarta full kayaknya udah nggak ada masalah.
Kita kemarin Kendari, berapa 2 lokasi, 3 lokasi kita cepat juga. Jadi setiap laporan itu sudah kita ini antisipasi. Sekarang laporan kekurangan Pertalite itu sudah mulai menurun. Bandingkan sehari 2 hari setelah kemarin Pertamax naik. Oke, saya ke Pak Faisal Basri. Pak Faisal, apa yang Anda lihat dari fenomena kelangkaan Pertalite di sejumlah daerah? Kalau kita bicara lebih jauh soal dampak kenaikan Pertamax, tentu tidak hanya sekedar stok Pertalite, tapi juga tentu akan berdampak ke banyak hal yang lain. Tapi dari fenomena ini saja, dari kacamata Anda, apa yang Anda lihat? Tentu saja sumber masalahnya adalah produk yang mirip ya. RON 90 untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax kan bedanya tipis. Ya. Tapi perbedaan harganya Rp5.000. Gitu. Jadi setiap ada perbedaan harga terjadi itu di minyak goreng, di mana-mana lah ya, maka akan terjadi shifting, ya kan? Dan semakin besar selisihnya itu, shiftingnya semakin banyak. Gitu. Jadi bisa kalau saya lihat ya kasat mata nih, saya lihat kemarin itu di pom bensin Pertamax-nya kosong, semua mengular di Pertalite karena sungguh sangat luar biasa peningkatan harganya. Nah masalahnya kan pemerintah tidak mau menambah alokasi subsidi. Jadi Pertamina selama ini dipaksa jual rugi untuk Pertamax. Nah sekarang mungkin sudah balik modal dengan harga 12.500 ya. Namun kerugian Pertamina akan membludak untuk Pertalite karena ongkos produksinya hampir sama. Gitu. Nah, harusnya Pertamina itu tidak boleh dibebankan untuk memberikan subsidi. Subsidi itu tugas negara, tugas politik negara, ya. Nah, tapi kan banyak kebutuhan negara tidak mau dialokasikan tambahan untuk subsidi. Pertamina dipaksa untuk menanggung kerugian itu. Dan itu bertentangan dengan undang-undang PT. Tidak boleh PT itu menjual dengan harga rugi. Inilah masalahnya. Jadi makin banci gitu ya yang namanya kebijakan pemerintah itu. Pada kebijakan menaikkan harga Pertamax ini, kalau sebut Anda mengatakan kebijakan pemerintah semakin banci, di titik ini apa yang membuat Anda melihat ini kebijakan banci sebenarnya? Pertamax-nya tadinya jual rugi Pertamina, ya kan akhirnya Pertamina itu dapat dana kompensasi dari pemerintah. Nah uang dana kompensasi aja belum dibayar untuk yang sebelum-sebelumnya dan pemerintah tidak punya uang lagi kan untuk menambah subsidi itu. Maka sekarang pemerintah itu membiarkan Pertamina menjual Pertamax dengan harga keekonomian. Nah tapi Pertalite-nya tidak. Itu bancinya itu. Pertalite-nya disuruh tanggung Pertamina. Nggak boleh itu. Jadi Pertalite itu wajib pemerintah itu untuk memberikan dana kompensasi karena dia menjual harga rugi. Itu tidak boleh perusahaan itu. Nah, itu yang saya katakan banci. Banci karena apa? Karena tidak mau menyatakan atau mengalokasikan dana untuk subsidi. Kan asumsi APBN cuma $63. Sekarang di atas $100 kan, hampir 2 kali lipat gitu. Ya selisihnya ada namanya subsidi. Kalau tidak mau melakukan subsidi, ya Pertalite-nya biarkan naik juga. Nah kita bikin mekanisme stabilisasi harga. Di sini tidak ada mekanisme stabilisasi harga. Misalnya kalau di Malaysia harga sedang naik, PPN-nya dihapus. Itu kan lumayan turunnya kan. PPN kan 11% sekarang. Kemudian ada dana stabilisasi. Jadi waktu harga murah, harga minyak murah, harga BBM tidak diturunkan, tapi dibuat cadangan dana minyak. Nanti dipakai untuk mengkompensasikan kalau harga minyak naik melonjak, tapi harga bensin tidak semelonjak harga
minyak, mekanisme itu tidak pernah ada. Kami waktu di tata kelola migas sudah mengusulkan yang namanya dana stabilisasi harga sehingga masyarakat itu tidak kaget kalau kenaikannya serta-merta tinggi gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah selama ini nahan gitu. Waktu harga minyak rendah, Pertamina dibiarkan untuk tidak menurunkan harga. Jadi negara harus bertugas untuk melakukan stabilisasi, jangan dibebankan menjadi tugas perusahaan, walaupun itu namanya BUMN. Oke, baik, Bang Arya, harusnya Pertamina tidak dibebankan untuk memberikan subsidi dan nantinya akan merugi juga karena harus mensubsidi harga Pertalite ini. Ya, kan pemerintah harus menjaga juga ya, juga hal gitu ya, termasuk harus menjaga inflasi, menjaga yang lain-lain. Banyak sekali pertimbangan pemerintah untuk ini ya, menahan yang namanya harga Pertalite. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita harus jaga semua kan, tidak bisa juga enggak gitu. Ini aja Pertamax saya naik orang ribut, padahal Pertamax ini bukan BBM subsidi. Aneh gitu loh, orang ribut semua, wah ini pemerintah menaikkan BBM. Ya dinaikkan tuh Pertamax kok, bukan yang lain-lain. Ini sudah rame, digoreng-goreng dan sebagainya. Jadi padahal Pertamax ini kan kita tahu pemakainya adalah orang-orang yang memang keekonomian sebenarnya dia kelas menengah atas. Kan kelas atas ya. Misalnya ini banyak orang-orang yang memang menengahnya pun ambil Pertalite gitu. Oke. Dari segi stok ya, kalau segi stok, stok kita stok aman. 20% ada. Jadi ini sekarang masalah distribusi aja. Jadi nggak akan lama. Ini sekarang harus kita kejar terus kok. Kita kejar terus untuk diamankan. Jadi saya rasa ini keluhan pasti secepatnya juga dikerjakan kalau ada yang pasti cepat. Oke, tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal, Bang Arya, bahwa sumber masalahnya ini ada di perbedaan harga. Jadi price gap-nya yang memang cukup lebar sehingga terjadi shifting. Kalau kemudian Pertalite ini dinaikkan, bisa jadi kemudian ini bisa berlangsung lama, Bang Arya. Ya, akan ini kok. Orang kalau udah pakai mobil bagus pasti dia kembali lagi ke Pertamax. Gitu, pasti. Nggak mungkin enggak. Oke, jadi dibiarkan kembali kepada konsumennya begitu. Anda mau mengatakan bahwa seharusnya masyarakat yang menggunakan Pertamax tidak beralih shifting meskipun gap harganya begitu cukup lebar? Iya, ya itu ya yang kita harapkan. Mereka tahu mobil dia itu memang akan tidak begitu baik kalau di round 90, hanya di round 92 akan baik gitu. Dia akan pasti pindah. Karena ini kan kelas menengah sebenarnya. Kelas menengah yang punya kesadaran yang memang sensitif mungkin harga untuk awal-awal, tapi kita yakin dia akan shifting lagi ke Pertamax. Oke, Pak Faisal, lebih jauh sebetulnya Anda melihat kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax ini seperti apa sih? Tadi Bang Arya katakan ini Pertamax saja dinaikkan aja orang-orang sudah ribut begitu, padahal ini seharusnya targetnya adalah masyarakat menengah ke atas. Masyarakat nggak ribut kok, tapi ada alternatif tersedia Pertalite, ya kan? Ya. Jadi dia barangkali tahu mengorbankan kualitas mobilnya, tapi bagi dia kan dia tuh selama ini Pertamax itu karena kesadaran lingkungan juga, ya. Karena standar minimum Euro 4 itu ya ada 92 kan. Pemerintah dulu minta ke 92 gitu, pindah yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya itu. Pas dia ke ramah lingkungan, harganya naik. Naiknya tinggi sekali. Ya dia tidak sanggup. Walaupun dia mampu ya. Tapi kan ini alokasinya banyak nih belanja itu. Jadi secara rasional barang itu tersedia. Ya. Ini kan sebetulnya cerita lama ya. Kalau dulu premium. Premium barang busuk, barang jelek. Lantas premium lambat laun dihapus kan. Pindah dong ke Pertamax kan gitu kan. Kemudian pindah dong ke Pertalite. Pertalite juga kan itu bukan produk kilang sebetulnya. Itu produk blending. Jadi bukan hasil dari penghilangan. Dia RON yang lebih tinggi dicampur dengan nafta untuk menurunkan
kadar oktannya gitu. Nah jadi kenapa itu Pertalite hadir? Karena Pertamina tidak mampu lagi untuk menjual premium dengan harga murah waktu itu. Jadi Pertalite waktu itu adalah tidak diatur oleh pemerintah. Jadi Pertamina bermanuvernya di Pertalite gitu. Tapi itu bukan produk yang bagus juga ya. Karena sekali lagi kalau di Malaysia itu sebagai perbandingan saja, kualitas yang paling rendah itu ron 95 gitu. Nah di Indonesia masih 92 kan. Nah sekarang 95-nya tidak tersedia di Pertamina itu, langsung ke turbo. Oke. Jadi ini siasat Pertamina untuk mengurangi rugi karena pemerintah tidak mau menetapkan itu sebagai barang subsidi, tapi harganya dipaksa untuk pemerintah yang menentukan gitu, bukan subsidi, tapi harga ditentukan oleh pemerintah. Nah sekarang pemerintah kan nggak sanggup, Pertamina juga tidak sanggup. Nah jadi Pertamina dikasih keleluasaan untuk beradaptasi harga Pertamax-nya, tapi Pertalite-nya ya untuk rakyat gitu dibiarkan. Oke. Nah efeknya adalah ya sama lah, minyak goreng juga kalau harga minyak goreng curah 14.000, minyak goreng kemasan orang akan beli minyak goreng yang 14.000 antri gitu ya. kan, Ya, antri juga kan, ya. antrinya seperti konser musik kan. Ya itu dia. Baik Pak Faisal. Jadi buruknya kebijakan pemerintah ini. Oke, baik Pak Faisal Basri, maaf saya potong. Yang tadi katakan Bang Arya bahwa ini masalah distribusi saja dan nanti juga akan selesai begitu, akan kembali normal. Apakah Anda melihat bahwa kelangkaan Pertalite di sejumlah titik ini memang akan selesai dalam waktu dekat atau ini bisa menjadi lebih lama lagi? Kelangkaan itu akan tetap ada ya, akan tetap ada karena storage-nya itu kan harus di-adjust, ya. Storage untuk Pertalite-nya jadi kurang kan. Nah storage untuk Pertamax-nya jadi berlebihan gitu. Nah Pertamina butuh adjustment. Namun pengalihan dari Pertamax ke Pertalite itu akan terus terjadi. Apalagi kalau kondisi ekonomi semakin berat atau tidak membaik secara signifikan ya. Orang gaji saya turun relatif ya. Nah saya akan adjust dengan pindahlah, terpaksalah gitu. Walaupun saya sadar itu mesin saya, mesin mobil saya, mesin motor saya tidak akan lebih baik gitu ya kalau pakai Pertamax. Kalau Anda lihat dulu waktu harga Pertamax 9.000, banyak sekali sepeda motor pakai Pertamax. Antrian di Pertamax untuk sepeda motor itu panjang. Tapi sekarang lihatlah, tidak ada sepeda motor yang pakai Pertamax, bukan tidak atas semua, ya, artinya sepi lah. Jadi ini hukum pasar kok. Oke, Bang Arya, mulai ada sinyal dari pemerintah akan menaikkan harga Pertalite ya. Sebagian juga membaca bahwa itu pilihan yang paling rasional untuk menaikkan harga Pertalite. Tapi sekali lagi, menaikkan harga Pertalite tentu ada dampaknya, juga dampak mungkin secara politik, karena ini adalah yang sebagian juga disubsidi. Apakah memang benar ada rencana untuk menaikkan harga Pertalite untuk mengurangi dampak yang tadi sudah banyak kita bahas, termasuk dampak kelangkaan tadi itu? Tapi dijawabkan nanti Bang Arya, kita break dulu, kami akan segera kembali. Baik, saya masih bersama dengan Bang Arya Sinulinga dan juga Pak Faisal Basri. Tadi sudah banyak yang kita bahas mengenai kelangkaan Pertalite dan juga pasca naiknya harga Pertamax. Kalau kita lihat data yang juga kami rangkum ya dari Litbang CNN, Bang Arya dan juga Pak Faisal, mungkin bisa juga ditampilkan. Konsumsi nasional Pertamax dan juga Pertalite di tahun 2021 memang gapnya cukup jauh sekali. Pertamax itu diperkirakan sebesar penggunaannya 3,78 juta kiloliter di tahun 2021, sementara Pertalite, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter di tahun 2021. Bang Arya Sinulinga, apakah memang pemerintah berniat atau berencana akan menaikkan harga Pertalite karena ada selisih harga yang cukup jauh tadi itu, dan itu bisa menjadi salah satu solusi misalnya karena juga banyak yang meyakini bahwa akan ada kenaikan harga Pertalite? Gini, saya kan dari Kementerian BUMN ya, maka saya kan di Pertamina gitu. Kami ya di bidang usaha, karena yang pasti kalau untuk kebijakan naik harga Pertalite itu di Kementerian SDM, Mas.
dan saya gitu. Dari kami ngomong juga untuk itu. Kami dari sisi di Pertaminanya, kami sudah memperjuangkan kemarin menaikkan harga Pertamax. Paling tidak lagi gapnya sampai jauh sekali dengan harga keekonomiannya. Harga keekonomian kan kita lihat tuh punya sel punya gitu, ya sekitar 16.000. Tapi ini kan udah naik ya, paling tidak udah di atas daripada yang kemarin. Jadi tugas kami yaitu naikkan Pertamax dulu. Kalau soal berikutnya itu bukan di kewenangan kita. Jadi saya nggak bisa klaim kementerian atau pemerintah secara umum. Oke, tapi sejauh mana kemudian kenaikan harga Pertamax dan juga shifting dari Pertamax ke Pertalite ini bisa berdampak terhadap Pertamina? Tadi yang disampaikan Pak Faisal bahwa ini bisa berdampak, Pertamina juga akan lagi-lagi menelan kerugian dari Pertalite ini, Bang Arya. Dibandingkan paling nggak dinaikkan Pertamax, itu jelas masih lebih besar lagi kerugiannya. Gitu. Ya, lebih besar lagi. Nah, kenaikannya Pertamax saat ini paling tidak sudah berkurang kerugian dari Pertamina. Nah, itu yang jadi tahap pertama juga kerja yang kami lakukan gitu. Jadi soal ini kan kita tunggu. Ini kan masih baru seminggu ya, baru tanggal 1, baru 3 hari. Baru 3 hari ini kenaikan Pertamax-nya. Nanti kan kita lihat kembangan, nanti kan bisa kita baca nih. Karena kita percaya ini kan menuju keseimbangannya nanti, ketahuan berapa lagi sebenarnya yang memang dia pemakai Pertamax. Kita tahu selama ini pemakai Pertamax itu sekitar 30%. Nah, nanti gimana? Kita belum lihat nanti. Akan ketahuan kok, seminggu 2 minggu yang ketahuan. Tapi yang pasti saya katakan lagi tadi, bahwa kita sudah minta Pertamina untuk melakukan yang namanya distribusi stoknya. Karena dari stok Pertalite itu ada di setiap tempat. Kita punya 20 hari aman dari Pertalite, sehingga usia harus cepat ke tempat yang tidak akan, mudah-mudahan tidak akan seperti minyak goreng lah ketersediaannya. Oke. Kalau kemudian tadi Pak Faisal mengatakan kebijakan ini adalah lagi-lagi kebijakan banci yang dilakukan oleh pemerintah, apa tanggapan Anda ini Bang Arya? Gini Mas, seperti yang saya katakan tadi, yang penting tahap pertama dulu, Pertamax-nya tidak lagi ruginya jauh. Itu tahap pertama dulu. Jadi ini pun sudah sebuah langkah untuk kita paling nggak naik ke atas harga keekonomiannya lah, gitu ya, menuju ke harga keekonomiannya. Paling tidak udah naik dulu gitu. Kalau saya sih gitu Mas, soal banci itu nomor 2 lah ya. Yang pertama dulu paling nggak ada pengurangan kerugian dari Pertamina dengan naiknya Pertamax saat ini gitu. Daripada ditetapkan seperti yang kemarin, lebih parah lagi Mas. Oke, Pak Faisal Basri, apakah memang salah satu solusinya adalah memang menaikkan harga Pertalite? Bergantung pemerintah ya. Jadi kalau tidak menaikkan harga Pertalite, berarti pemerintah harus mensubsidi Pertamina lebih banyak kan gitu. Ya. Nah, Anda bayangkan subsidi per liternya itu bisa setidaknya 5.000 sampai 6.000. Anda kalikan 23 juta kiloliter, uangnya berapa? Nah, kemarin ini sebelum dinaikkan Pertamax itu subsidinya kira-kira 2.500 sampai 3.000. Nah, sekarang katakanlah habis subsidinya kan untuk Pertamax itu gara-gara dinaikkan sudah tidak disubsidi lagi. Nah, tapi untuk terjadi shifting kan, terjadi shifting dari Pertamax ke Pertalite, jadi subsidinya naik lagi. Dan subsidinya itu tidak mau dilakukan oleh pemerintah eksplisit di APBN. Jadi di APBN tidak terjadi kenaikan subsidi BBM. Nah, apa yang terjadi kalau subsidi BBM itu Pertamina dan PLN ya, disubsidi listrik juga kan, itu dapatnya rutin. Nah, sekarang muncul nama yang saya katakan munafik itu dana kompensasi. Jadi seolah-olah subsidi itu tidak naik, tapi dialihkan menjadi namanya dana kompensasi. Dana kompensasi itu sayangnya pembayarannya tidak lancar, bergantung pemerintah punya uang atau tidak gitu. Kadang-kadang sampai lebih dari 1 tahun baru dibayar, dan ini merusak cash flow Pertamina. Nah, tugas Kementerian BUMN kan sebetulnya melindungi agar BUMN-nya tetap
sehat dan mencari mekanisme dan didiskusikan dengan stakeholders yang bertanggung jawab untuk itu, yakni Kementerian SDM, mungkin Kemenko Maritim dan Kemenko Perekonomian, dampaknya kepada internasional gitu. Tapi yang paling penting buat saya adalah ayo kita disiplin fiskal. Kalau pemerintah mau menjual 6.000 pun tidak apa-apa. Tapi selisihnya itu dinyatakan dalam bentuk subsidi dan masuk ke APBN, tidak kalau istilah orang Sundanya itu sumputin gitu, diumpeti di Pertamina, ujung-ujungnya kan Pertamina rugi. Kalau Pertamina rugi kan bayar dividennya ke pemerintah nol begitu kan. Nah jadi ini masuk kantong kiri, keluar kantong kanan, tapi tidak transparan gitu, tidak akuntabel dari konstitusi ya, karena setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah kan harus tercantum di dalam APBN. Nah subsidinya di dalam subsidinya tidak tercantum. Oleh karena itu yuk kita disiplin fiskal yuk gitu. Kan semua orang udah tahu dari tahun lalu kan harga minyak juga naik ya, dan perang ini juga pengaruhnya besar sekali. Jadi nah sekarang harapan saya yang sejak tahun 2004 kami sarankan itu supaya kenaikannya tidak luar biasa, maka yuk bikin dana stabilisasi gitu. Ada tabungan, kalau harga melonjak harga BBM-nya bisa diredam karena kita pakai tabungan. Waktu harga turun kita nabung gitu. Nah itu yang sampai sekarang tidak terjadi. Pak Faisal mau belajar dari masa lalu. Baik Pak Faisal, terakhir ke Anda, selain soal kelangkaan Pertalite yang sekarang terjadi, apalagi yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai buntut dari naiknya harga Pertamax ini? Naiknya harga Pertamax is okay kayak gitu kan. Walaupun harga Pertamax di Indonesia masih lebih mahal dari Malaysia ya, tapi lebih murah dari Thailand dan Singapura karena mereka ada pajak-pajak yang lain gitu yang di kita tidak ada. Kalau di Thailand tuh ada pajak lingkungan dan macam-macam itu. Nah, jadi buatlah kebijakan energi nasional jangka panjang ya. Kemudian yang sampai sekarang saya masih unek-unek ya, itu yang namanya formula penentuan harga minyak itu masih kuno. Jadi masih menggunakan data-data tahun 2000-an awal gitu. Yuk kita bikin formula mana yang terbaik, kemudian konsisten diterapkan. Di awal era Pak Jokowi itu sudah bagus sekali. Jadi Pak Jokowi setiap bulan, bukan Pak Jokowi presiden lah ya, tapi atas izin Pak Jokowi setiap bulan itu ditinjau harga BBM. Pernah naik, pernah turun gitu. Supaya tidak terjadi penumpukan beban ditahan-tahan gitu bertahun-tahun. Akhirnya kan adjustment, ada perang, harganya melonjak naik. Jadi bikin di proses yang sehingga rakyat itu melakukan penyesuaian tidak kaget. Gitu. Naiknya setiap bulan paling kan misalnya Rp500, Rp1.000, tidak ini langsung 3.500 gitu. Otomatis lah namanya manusia akan cenderung pindah. Walaupun saya tidak pindah ya. Tetap RON 92. Baik, terakhir Bang Arya, jadi karena kemudian tadi Anda katakan ini masalah distribusi saja dan juga akan selesai dalam waktu dekat, paling tidak apa yang bagaimana kemudian Kementerian BUMN mengantisipasi kelangkaan Pertalite ancaman ini ke depan dan juga dalam jangka panjang karena ya kembali lagi ya harganya masih cukup jauh bedanya dengan Pertamax dan migrasi ini juga kita belum bisa memastikan apakah ini akan berhenti atau justru akan semakin banyak yang bermigrasi. Ya, saya pertama kan dulu bahwa ini Pertalite sudah menjadi JBKP atau jenis bahan bakar khusus penugasan, sehingga ada kompensasi dari pemerintah terhadap Pertamina di Pertalite. Nah ini satu dulu ya, jadi itu yang perlu dipegang. Nah kemudian yang kedua, saya perlu tegaskan juga untuk saat ini kemungkinan yang namanya kelangkaan Pertalite sudah jauh dari angkaan yang diperkirakan gitu, karena sudah terbukti bahwa
semua di beberapa tempat yang memang sudah ada disuarakan, tapi sudah kembali normal untuk pertalite-nya. Tapi yang pasti teman-teman kita juga harus sadar bahwa ini Pertamina harus menyediakan pertalite atau BBM seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Jadi berapa ribu itu SPBU berarti harus terpenuhi semua. Kemudian dan harus satu harga. Jadi teman-teman harus lihat itu gitu. Jadi kalaupun muncul di beberapa tempat gitu ya, itu mohon untuk dimengerti. Tapi kalau yang langka tidak langka seperti yang seakan-akan heboh seperti itu gitu. Jangan digitukan juga ya. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa kita akan berusahakan supaya distribusi ini ditak oleh Pertamina. Dan saya rasa kalau untuk sampai hari ini kayaknya udah mulai menurun tuh informasi mengenai kelangkaan ya. Udah tinggal 1-2 pertalite ya. 1-2 doang gitu yang ada di SPBU. Tapi udah sangat turun dibandingkan 2 hari yang lalu gitu. Dan jadi jangan langka. Wah, nanti ini kita dikira apa kalau kita ngomong langka padahal ada barangnya ada gitu. Tentu harapannya adalah kelangkaan itu tidak terjadi dan bisa dipenuhi stok dari Pertalite. Terakhir Bang Arya Sinulinga ke Anda, sejak kemudian kebijakan ini diambil ya menaikkan harga Pertamax, ada yang banyak yang melihat bahwa ini kebijakan yang tidak tepat, bisa menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah ekonomi yang belum pulih secara penuh begitu. Apa tanggapan atau bagaimana Kementerian BUMN menanggapi soal kritik di balik kenaikan harga Pertamax ini? Mas, Pertamax ini hanya 13% pemakainya. 85% itu Pertalite. 13% ini itu adalah kelas menengah. Masa kelas menengah disubsidi oleh Pertamina? Ya lucu lah. Ya, lucu banget gitu. Soal ada yang katanya motor banyak, oke, betul. Tapi sisi lain mayoritas itu mobil mewah, gitu, kendaraan mobil mewah. Jadi kalau dibilang itu menambah daya beli turun, enggak lah. Enggak ya. Enggak sampai sejauh itu. Saya rasa sampai hari ini kalau dicek juga, sudah dihitung berdasarkan semua perhitungan yang ada, inflasi aja nggak akan ada terjadi, nggak banyak pengaruh terhadap dari kenaikan Pertamax gitu, nggak ada sama sekali, nggak pengaruh gitu ya. Bukan nggak pengaruh. Jadi kalaupun bilang daya beli siapa Mas? Karena 85% rakyat di bawah itu pakai Pertalite. 85% loh pemakai BBM. Jadi kalau dibilang daya beli enggak lah, itu jauh. Berarti lupa nih mereka yang pakai Pertamax. Saya juga kadang-kadang nyindir gitu loh. Jangan-jangan yang pemakai Pertamax ini yang ingin tetap mencicipi yang namanya di Pertamina. Nah, udah lah, jangan seperti itu. Oke, baik. Itu sih, Mas. Ya baik, kita lihat beberapa hari ke depan Bang Arya apakah benar bisa aman semua stok Pertalite seperti yang Bang Arya katakan dalam waktu dekat atau mungkin per hari ini sudah akan aman. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih banyak Bang Arya Sinulinga, terima kasih banyak Pak Faisal Basri untuk diskusi malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Ya, sama-sama, makasih Mas Faisal. Kami akan segera kembali, tetap di CNN Indonesia Newscast.